Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial HTML dan CSS. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai margin dan padding di CSS. Nanti kita akan bahas bagaimana mengubah margin pada blok elemen dan mengubah padding pada blok elemen. Oke, di pertemuan sebelumnya kita akan membahas border dan outline ya pada elemen HTML. Kali ini kita akan membahas mengenai margin dan padding. Jadi sama seperti halnya waktu kita mengubah properti border dan outline, kita juga bisa mengubah properti margin dan padding pada blok elemen. Tidak hanya blok elemen di paragraf aja, kita bisa blok elemen seperti div dan table juga bisa. Tapi contohnya kali ini saya pakai paragraf aja deh, sama seperti pertemuan sebelumnya. Oke, kita bahas dulu margin. Margin adalah area pinggiran di luar border sebuah elemen. Dan margin ini sama seperti border juga, kita bisa tentukan nilai-nilai propertinya. Mau seberapa besarnya, seberapa lebarnya, kita bisa tentukan nilainya berdasarkan pixel atau persen. Bahkan kita bisa tentukan juga secara individual marginnya itu mau keseluruhan atau margin atas, bawah, kiri, atau kanan. Oke, kita langsung praktek seperti apa penggunaannya. Oke, di sini ada codingan dari pertemuan sebelumnya. Oke, ini dari pertemuan sebelumnya ya, saya udah modifikasi sedikit. Oke, ini sekarang kita main ke margin. Ini outline. Oke, kita main di ini ya, paragraf kedua aja ya. Yang kedua di sini, yang warnanya merah. Oke, kita bisa tentukan marginnya. Jadi setiap blok elemen punya margin. Margin itu letaknya ini, area putih di luar border ini. Jadi dia margin itu area pinggiran di luar border yang besarnya bisa kita tentukan. Contohnya gini, untuk menentukan margin kita gunakan keyword margin. Nah, ini margin seperti yang saya bilang tadi, ada margin doang, ada margin bottom, left, right, dan top. Kalau margin doang ini secara keseluruhan. Kalau yang bottom, left, right, top ini secara individual. Contoh kita gunakan margin doang. Nah, terus apa yang bisa kita isi nilainya? Nilainya kita bisa isi berdasarkan pixel atau persentase. Contoh saya masukkan misalnya 10 pixel. Nah, 10 bukan 20, 10 pixel. Nah, kelihatan ya bedanya ya. Kalau 0 pixel segini, kalau 10 pixel, nah dia bergeser. Kok 110. Nah, sehingga dia akan bergeser ke bawah. Nah, bergeser ke kanan dan ke bawah, begitu juga kiri dan kanannya. Kalau margin doang, nah kalau kita masukkan margin doang, tidak secara spesifik, dia akan mengubah semuanya, atas, bawah, kiri, kanan. Misalnya agak panjang deh, misalnya 50 pixel. Nah, dia akan turun ke bawah 50 pixel dan akan geser ke kiri dan ke kanannya sebanyak 50 pixel juga gitu. Kita juga bisa tentukan misalnya bukan 50 pixel tapi 50%, misalnya 50%. Kalau 50%, oh dia ke bawah banget. Itu jadi ke bawah banget. Kalau persen artinya dia mengambil dari total lebar dokumennya nih, total lebarnya nih dari kiri ke kanan sini. Jadi jangan terlalu besar. Kita masukkan aja misalnya 10% deh. Nah, kalau 10% dia akan mengambil 10% dari total lebar dokumen kiri dan kanan ini. Begitu juga atas dan bawahnya gitu. Paham ya? Oke. Kita bisa mengubah juga secara individual, mau atas bawah lah dan kiri kanan. Jadi misalnya gini, saya mau tentukan marginnya itu atas bawahnya itu 20 pixel. Nah, seperti ini. Nah, atas bawahnya jadi 20 pixel. Kalau 0 pixel gini ya.
Kelihatan nggak bedanya? Nah, 0 pixel kan segini. Nah, kalau misalnya 20 pixel, nah dia masuk ke bawah kiri kan. Atas bawahnya ini kiri kanan. Atas bawahnya ini kiri kanannya juga berubah semua. Tapi kalau saya tambah nilai selanjutnya di sini misalnya 40 pixel. Nah, di sini bukan begini ya. Oke, ininya dihapus nih. Titik komanya dihapus, 40 pixel. Nah, jadi jadi nilai yang 20 pixel ini adalah atas dan bawah. 40 pixel adalah kiri dan kanan. Misalnya saya ubah 50 pixel. Nah, bergeser kan kiri dan kanannya. Nah, kalau 100 pixel, perhatikan. Oh, kelebihan. Pakai 100 pixel. Nah, seperti ini. Nah, kiri kanannya berubah. Kalau 50 pixel, nah seperti ini. Balikin 100, kita balikin 10. Nah, sorry. 100 pixel. Ini 100 pixel ya. Kalau ini 50 pixel. Nah, gitu. 50. Ini 100. Nah, jadi kiri kanannya berubah. Kalau yang sebelah sini, nilai sebelah kiri, ini atas bawahnya. Misalnya 50 pixel. Nah, dia turun kan. Kalau 40 pixel, dia agak naik sedikit gitu. Paham ya? Pasti paham dong. Biar kelihatan lebih jelas bagaimana kalau saya bikin satu lagi deh di sini paragrafnya. Sini saya bikin paragraf deh. Biar lebih jelas ya. Ini kelas kedua. Ini saya ganti pertama aja. Oke. Oke, jadi nah 40 pixel nih. 40 pixel ini 10. Nah, atas bawahnya beda. Jadi misalnya, jadi atas bawahnya ini yang nilai ini ya, nilai sebelah kiri ini, atas dan bawah, nilai sebelah kanan ini, kiri dan kanan. Nah, misalnya saya ganti 50 pixel. Nah, gini. Kalau ini saya ganti 50 pixel, yang 50 pixel ya, 20 deh kiri kanannya. Nah, gitu. Paham ya? Pasti paham. Oke, kiri dan kanan ini nggak selalu harus dua-duanya pixel. Salah satunya juga persen juga bisa. Misalnya 10%. Bisa kita masukin. Nah, jadi kiri kanannya ini total panjang kiri kanan, lebar kiri dan kanannya ini mengambil 10% dari total lebar browser. Total lebar tampilan web browsernya gitu. Saya ganti jadi misalnya 20 aja deh. Nah, 20% jadi seperti ini gitu. 10% jadi seperti ini. Nah, paham ya? Pasti paham. Oke, selain itu kita bisa juga ubah secara individual, secara spesifik, nggak cuman atas dan bawah lalu kiri dan kanan. Kita bisa secara spesifik tentukan atasnya aja, bawahnya aja, kirinya aja, atau kanannya aja. Contohnya gini, marginnya kita ubah di sini. Misalnya secara individual kita mau ubah margin atasnya aja. Margin, nah ini margin top kalau mau atasnya aja. Margin top, nah baru kita tentukan mau berapa pixel, misalnya 10 pixel gitu. Nah, jadi atasnya cuma 10 pixel aja. Terus kita bisa tentukan juga berdasarkan persen. Ganti saja dengan persen di sini simbolnya. Nah, gitu. Jadi 10%. Nah, ini per 10% ini kalau top ini ngambil dari panjangnya. Ya, panjangnya browser secara vertikal. Kalau lebar kan secara horizontal gitu. Terus apa lagi ya? Kita bisa ganti warnanya juga kok di sini. Misalnya hmm, misalnya black. Red deh. Oke, ininya saya hapus dulu bordernya.
Oh ya, kalau border, kalau mau bikin warna kita harus tentukan sendiri bordernya kayak tadi. Mana tadi? Hilang. Oke. Oke, jadi bordernya barisnya sendiri untuk menentukan warnanya. Oke, kemudian apa lagi? Oh ya, masih di margin top. Nah, ini margin top ini seperti ini. Kita bisa ganti jadi bottom di sini kalau mau bottom. Nah, bottomnya jadi 10%. Nah, 10% dari tingginya dokumen yang ditampilkan di browser gitu. Nggak cuma, nah kita bisa tentukan secara individual margin misalnya, kok ini, oh iya, kurang titik koma, margin top, tadi kan bottom ya, topnya misalnya 20 pixel di sini. Nah, seperti ini. Cuman bottomnya 10% gitu. Mau ditinggiin lagi juga bisa. Misalnya 50 pixel deh. Nah, 50 pixel. Ini secara individual. Margin left. Leftnya bisa kita tentukan. Misalnya 30 pixel aja. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian margin right. Kanannya misalnya 5%. Nah, gitu 5% dari lebar dokumen secara vertikal. Secara horizontal. Oke, gitu. Paham ya? Pasti paham. Dan tentunya yang namanya margin akan mempengaruhi elemen-elemen yang ada di sekitarnya, contoh atas dan bawahnya. Yang bawahnya kan jadi kegeser. Gitu. Oke, itu tadi tentang margin. Sekarang kita bahas tentang padding. Apa itu padding? Padding itu kalau Anda sudah membahas tabel ya. Jadi yang namanya padding itu adalah jarak antara isi atau konten dari elemen terhadap border. Mana tadi? Nah, oke. Nah, ini yang namanya padding, jarak antar konten. Nah, ini konten ini terhadap bordernya. Kalau ini kan defaultnya agak dempet gitu ya. Defaultnya segini. Kita bisa ubah paddingnya. Contoh ya ini paragraf kedua deh kita mainkan ya. Oke, untuk mengubah properti padding kita gunakan keyword padding. Nah, ini padding sama seperti margin, dia ada 5 elemen yang bisa ubah. Padding secara keseluruhan, atau padding bawahnya, padding sebelah kiri aja, sebelah kanan, atau padding yang atasnya aja. Kalau keseluruhan padding doang. Kemudian kita tentukan nilainya mau berdasarkan pixel atau persen. Misalnya 10 pixel. 10 pixel, maka nah ini jarak antar konten dan border jadi bertambah jadi 10 pixel gitu jaraknya. Kalau misalnya 0 pixel ya defaultnya 0 pixel, nggak ada jarak, hampir nggak ada jarak. Tapi kalau dinaikin nilainya 50 pixel ya seperti ini gitu. Kita bisa juga ubah secara presentase. Kalau ubah secara persentase misalnya 10% deh. 10%. Nah, 10% maka dia akan ngambil nih mengambil ukurannya dari containing box. Containing box itu apa ya? Coba saya balikin ke 0% deh misalnya. Nah, ini kalau 0% ini containing boxnya ini ya total apa ya? Ya total nilai awal ya. Nilai awalnya ini seperti ini. Tapi kalau misalnya saya tambahin misalnya 10 apa ya 10% deh misalnya. Saya tambahin jadi 10% ya jadinya seperti ini. Jadi lebih lebar lagi. Containing box itu apa ya? Beda sama pixel sih. Jadi containing box itu ya lebar default antara konten sama si border gitu. Oke, paham ya? Yang penting Anda paham, biasanya sih yang dipakai pixel sih ya, tapi sesuai kebutuhan mau pixel mau persen ya silahkan yang mana aja.
Dan paddingnya ini juga kita bisa ubah sebenarnya, nggak cuman padding secara keseluruhan, sama seperti border, sama seperti margin, kita bisa masukkan padding bottom, left, right, dan top. Misalnya padding topnya doang kita mau ubah. Padding topnya misalnya saya taruh 30 pixel misalnya. Nah, 30 pixel segini. Kemudian padding bottomnya saya taruh misalnya 10% aja. Nah, 10% jadinya seperti ini, bottomnya beda gitu. Begitu juga left dan right. Padding leftnya, misalnya padding leftnya saya taruh 40 pixel. Tuh, nah jadi dia geser gitu. Nah kan ininya geser. Terus kanannya juga bisa ya. Misalnya padding rightnya misalnya 5% saja. Padding right 5%, nggak kelihatan ya perubahannya ya. Coba saya ganti pixel aja deh, 5 pixel. Oh ya nggak kelihatan karena dia nggak nempel ke sebelah sininya, nggak nggak nempel. Oke ya, kira-kira begitulah caranya. Paham ya? Paham dong, gampang ini. Oke, kalau menurut Anda gampang dipahami, silakan Anda coba-coba sendiri. Seperti biasa Anda coding sendiri, silakan dicoba pada blok elemen lainnya seperti misalnya tabel boleh, ke paragraf juga boleh, atau ke div juga boleh sebenarnya. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai margin dan padding di CSS. Saya contohkan di blok paragraf. Tadi kita sudah coba bagaimana cara mengubah margin dan padding margin di paragraf, begitu juga mengubah padding di paragraf. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.